Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Berujar, bebas berujar. Saya yang spesial, kakak saya bernama Isbatullah Alibas. Melihat kepemimpinan Heldy Sanuji genap 1 tahun. Betul, 26 Februari bulan depan itu genap 1 tahun kepemimpinan Pak Heldy Sanuji ya. BTW kabar hari ini oke kan? Oke. Baik-baik aja kan? Baik, masyarakat itu berujar karena apa? Karena mekanisme kontrol itu penting. Iya. Kalau kita mengandalkan misalkan dewan, itu pun kadang-kadang nggak efektif. Itu terbukti ya, misalkan kemarin ada masalah interpelasi akhirnya masuk angin, ya kan? Interpelasi. Ya, soal interpelasi kan kemarin bubar gitu kan. Sebenarnya itu kan salah satu mekanisme di dewan, itu hak dari anggota dewan untuk bertanya kepada pemimpin kita, pada wali kota terkait dengan kebijakan-kebijakan yang punya dampak yang luas terhadap masyarakat. Sebenarnya itu salah satu tugas dari legislatif kan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Cuman ternyata juga nggak efektif gitu kan. Sehingga elemen civil society seperti kita-kita ini, terus kemudian media terutama juga punya peran yang penting sebagai pilar demokrasi. Itu penting banget, sehingga wajib hukumnya mengingatkanlah pemerintah terkait dengan kebijakan yang kira-kira kurang bagus, kurang tepat. Saya kira hal yang lumrah dan wajar gitu. Nah, menggelitik nih ya, sebelum ngebahas tentang 1 tahunnya kepemimpinan Pak Heldy Sanuji, kita bahas ke interpelasi. Itu kan malah keren banget. Iya. Banten, Cilegon, kenapa bisa gagal itu? Karena kita ini sebenarnya kan bukan politisi ya, cuman dari sudut pandang outsider lah, kita dari luar melihat dewan-dewan kita, ya ada sebagian kawan-kawan kita juga di sana. Kita melihat sebenarnya memang ada komunikasi yang tidak baik antara wali kota dengan legislatif, dengan dewan, sehingga kemudian mencuat perkara interpelasi gitu ya. Itu faktanya ya, faktanya seperti itu gitu. Wajar itu komunikasi ada masalah karena satu, ya Pak Heldy kan baru juga ya, artinya menjadi wali kota belum lama, belum setahun. Nah, urusan-urusan politik kayak gini kan juga Pak Heldy kan bukan politisi ya. Kalau bicara Pak Heldy kan bukan politisi murni. Kalau kita mau, karena background dia kan, beliau ini kan dari profesional gitu ya. Jadi tidak memahami bagaimana mekanisme di dewan segala macam itu, sehingga kemudian terjadilah problem komunikasi yang terhambat ya antara wali kota dengan legislatif. Itu faktanya. Nah, kalau perkara masalah kok bisa interpelasi gagal? Nah, partai pengusul kan 3 tuh, ada Golkar, ada Nasdem, sama Gerindra. Antara 3 partai pengusul terutama ini nggak solid di dalamnya, terutama terkait dengan materi-materi interpelasi yang akan dilayangkan nanti. Ini apa gitu kan, harus mengena juga. Nah, ini yang nggak clear gitu, sehingga kalau misalkan partai pengusul aja nggak kompak, nggak clear, ya bagaimana bisa kemudian artinya bisa merasionalisasi ke teman-teman yang lain. Nah, ini saya lihat ada problem juga taruhlah misalkan ada teman-teman kita yang memposisikan di dewan itu sebagai partai oposisi tapi nggak solid gitu. Yang saya lihat seperti itu. Berarti 3 partai ini nggak serius? Karena kan ini kan kolektif, bukan bicara hanya Golkar, tapi ini kita bicara ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra di dalamnya gitu. Jadi nggak kompak, nggak solid. Saya nggak ngerti juga masalahnya apa gitu ya. Tapi yang pasti ya kita lihat dari misalkan rapat paripurna pertama saja, itu kan terjadi masalah. Jadi partai pengusulnya nggak hadir. Ini aneh gitu. Partai pengusulnya justru nggak hadir. Lain anggota partai lain yang menjadi anggota dewan di dalamnya, tapi bukan partai pengusul, terus kemudian nggak hadir, wajar. Tapi kalau partai pengusulnya aja nggak hadir gitu, Nah, itu yang aneh menurut saya, rada aneh gitu ya. baiklah. Aneh. Kita bergeser dari masalah interpelasi yang aneh itu. Aneh. Kita fokus membicarakan masa kepemimpinan Heldy Sanuji. Pak Heldy, oke. 1 tahun nih. 1 tahun. 1 tahun di Februari nanti. Menurut Aisbat sebagai rakyat, poin-poin janji beliau sudah terrealisasi berapa persen?
Ya, janjinya kan ada 10 ya, banyak sekali janjinya. Cuman memang problem yang mencuat di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya problem soal pengangguran. Iya. Ada juga janji beliau ini membuka 25.000 lapangan pekerjaan. Nah kan itu harus ditopang dengan program-program yang kira-kira bisa mengentaskan persoalan pengangguran. Yang angkanya kan kalau nggak salah 12% lebih gitu ya, itu tinggi, termasuk tinggi. Ya, jadi untuk di Banten ya Cilegon ini menempati ranking kedua kalau nggak salah setelah Kabupaten Serang. Dua terbesar kan jadi aneh gitu ya. Padahal Cilegon ini kotanya kecil, jumlah penduduk cuman berapa ya? 450 ribuan. Dan kota industri. Kecamatannya cuma 8, industrinya ratusan, terutama modal asing gitu, ada dalam negerinya juga. Itu putaran uang tiap tahun dari sektor industri manufaktur di Cilegon itu sangat besar. Jadi Cilegon tuh masuk dalam 5 besar kota di Indonesia yang PDRB-nya tertinggi. Tertinggi. Se-Indonesia loh kita bicara. Ada Jakarta, wajar ibu kota. Surabaya ya memang udah kota maju. Terus kemudian ada Batam, terus kemudian ada Balikpapan gitu ya. Terus Cilegon. Nah, Cilegon masuk dalam apa ya, bisa disebut kota dulu ada julukan kota petrodolar gitu, walaupun julukan itu nggak pas. Masuk dalam 5 kota dengan jajaran kota terkaya gitu ya. Tapi kita melihat penganggurannya masih tinggi, kemiskinannya juga masih tinggi, relatif tinggi. Terus rumah tak layak huninya puluhan ribu masih ada. Di data di Dinsos kalau nggak salah di bawah 20 ribuan ada rumah tak layak huni. Jadi saya kira banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh pemimpin kita, oleh Pak Heldy. Dan ketika kita kritik itu bukan karena kita benci, karena kita sayang sama beliau gitu. Jadi kadang-kadang juga kritik ini ditafsirkan berbeda oleh teman-teman, terutama di pemerintahan. Nah kalau sampai janjinya ini gagal, nggak sampai gitu ya, kayak misalkan penciptaan 25.000 lapangan pekerjaan ternyata bohong, kan kepercayaan publik akan kurang terhadap beliau gitu. Misalkan KCS, masalah bantuan UMKM, bantuan itu 25 juta ya kalau nggak salah di janji politiknya, terus kemudian dibagi 5 tahun berarti per tahunnya 5 juta, gitu ya. Realisasinya cuma 1 juta. 1 juta aja yang baru terrealisasi. Usaha tuh saya nggak habis pikir usaha apa dengan 1 juta di Cilegon ini. Dikasih modal 5 juta ya, itu wajar. Maksudnya masih bisa lah dagang gorengan, jualan pulsa segala macam. Tapi kalau 1 juta ini gimana gitu? Saya berani taruhan misalkan, oke Pak Heldy saya kasih uang 1 juta. Suruh usaha apa di Cilegon? 1 juta. Saya bingung tuh. Terus kemudian ada KCS ketenagakerjaan, masalah teman-teman yang nganggur gitu ya, adik-adik kita latih. Dipastikan nggak setelah dilatih dia kerja di mana? Itu jadi problem, jadi masalah. Ya, di KS itu dulu, sekarang nggak ada. Itu 100 orang per tahun. Misalkan ya 10-20%, sisanya masih nganggur gitu. Artinya hanya pelatihan-pelatihan saja nggak bisa. Nah, terus apalagi tuh poin-poin? Nah, yang kemarin muncul di pemberitaan tuh kalau nggak salah satu opang online sama briket ya, briket apa itu sampah-sampah gitu ya. Iya kan dia berarti kan Pak Heldy sebagai wali kota sudah melakukan apa ya maksimal lah yang beliau bisa. Salah satunya yang tadi Aisbat sebut, dia membentuk aplikasi opang sama mengolah sampah menjadi briket. Nah itu kan keren banget kan. Nah coba kita bahas satu persatu. Satu opang online. Opang online itu diklaim sama Pak Heldy itu bisa mengurangi pengangguran, yang gitu. Tapi kan pernyataan itu menurut saya logikanya nggak masuk. Dari dulu namanya ojek pangkalan sudah ada kerjaan. Ngojek dong. Cuman digitalisasi pakai aplikasi gitu kan. Dia dibuatin aplikasinya terus kemudian dia supaya lebih kekinian lah gitu. Cuman ya itu tidak mengurangi pengangguran. Sudah kerja kok mereka. Itu satu. Kedua, kalau misalkan terkait dengan opang online ini, itu juga muncul problem. Problemnya apa? Satu, ojek pangkalan ini nggak terbiasa pakai HP Android, dia nggak ngerti aplikasi, ngerti nggak itu? Itu satu. Terus, si tukang ojek ini mohon maaf, punya nggak dia HP Androidnya? Nah itu kan jadi masalah juga.
kecuali Pak Wali Kota mau ngasih HP Android Menyediakan ya untuk opang online gitu kan ya. fasilitasinya. Nah, artinya menurut saya itu pun di program dia, di janji politik tidak ada, itu hanya apa ya, program yang tiba-tiba muncul tanpa perencanaan gitu ya. Yang saya baca ya hanya untuk apa ya, mungkin gimmick ya, apa ya, gimmick itu apa ya, Ya gitulah. ya gimmick lah gitu ya. Itu program gimmick, artinya itu juga nggak menyelesaikan perkara problem pengangguran. Nah, ini menarik nih yang tadi masalah sampah ya, briket. Pengelolaan sampah. Nah, ini perlu diklarifikasi. Loh, kok diklarifikasi? Ini penting, saya harus klarifikasi ini terutama kepada publik. Ini nih program CSR-nya PLN IP Suralaya. Indonesia Power. Indonesia Power ini sebenarnya programnya, gitu kan ya. Itu bukan programnya Pak Heldi, mohon maaf ini. Oh, Itu programnya program CSR dari IP Suralaya terkait bagaimana sampah itu diolah jadi briket. Nah, briket itu kemudian dibeli Beli kembali. kembali oleh Suralaya, IP Suralaya untuk jadi substitusi batu bara, campuran batu bara gitu ya. Jadi kalau misalkan program itu diklaim sama Pak Heldi, saya kasihan sama teman-teman PLN. Itu mereka yang mikir, alatnya pun dari mereka. Itu alat itu yang alat briketnya itu sumbangan CSR dari Suralaya, dari IP Suralaya, dari PLN. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalkan itu diklaim oleh sebagian pendukung atau misalkan taruhlah timnya Pak Wali Kota, ya, kasihan dong, nggak fair maksudnya. Itu kan bukan program Pak Heldi, itu programnya CSR PLN gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ada teman-teman yang nggak paham, itu si alat kan disumbang dari IP Suralaya, dari PLN, itu CSR. Alat ini membutuhkan listrik. Ya. Listriknya itu butuhnya gede. Jadi ongkos bayar listrik untuk alat briket itu Sama penjualan hasil. dengan penjualan hasilnya itu nggak balance, itu rugi hitungannya. Saya berani bisa kita cek bareng-bareng nanti ya. Artinya saya bukan asal ngomong nih, cuman artinya penelusuran yang kita lakukan itu ya itu sih bagus ya, artinya konversi ya, program konversi sampah jadi briket. Cuman kalau hitung-hitungan bisnis itu nggak masuk. Karena apa? Dia membutuhkan si alat briket itu membutuhkan listrik yang besar. Itu kan yang bayar UPTD Bendungan ya, itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Itu dia bayar listrik dengan hasil penjualan briketnya itu nggak, hitungan bisnisnya, skala bisnisnya nggak masuk. Saya kira itu program Bapak Wali Kota. Bukan. Makanya itu standing applause banget. Iya, itu program itu keren banget. Saya standing applause-nya sama PLN, gitu. Bukan sama Pak Wali Kota. Kirain memang program Pak Wali Kota. Iya. Itu keren banget Pak Wali Iya. Kota. Tarik lagi ngomongnya. Nah, ada ya tadi ada persepsi yang dibangun, mungkin ada tim brandingnya Pak Wali Kota yang seakan-akan itu gagasannya Pak Wali Kota. Tapi mohon maaf, saya berani bertaruh, kasihan PLN-nya. PLN kan udah bantu CSR. Cuman kan tetap yang meresmikan Wali Kota. Iya, karena di Cilegon ya. Karena di Cilegon tentu berkoordinasi Wali Kota, artinya PLN ingin berkontribusi untuk masyarakat Cilegon gitu ya, lewat program konversi sampah jadi briket itu. Jadi saya kasihan lah sama teman-teman PLN itu. Nah, itu kan berarti opang dan pengolahan sampah Iya. jadi briket itu kan berarti di luar dari janji kampanye. Di luar dari program-program Dari ini. 10 janji kampanye itu, menurut Isbat sebagai rakyat sudah terrealisasi belum sih? Ya kayak misalkan kan ada beberapa yang sudah jalan, kayak misalkan honor RT/RW itu kan sudah naik jadi 1 juta, terus kemudian di tahun ini katanya dianggarkan untuk kenaikan guru honorer. Guru honorer itu 50%, itu juga akan dieksekusi ya tahun ini, tahun anggaran ini. Terus kemudian beasiswa tahun kemarin dipaksakan 500 beasiswa, paket beasiswa. Tahun ini juga kalau nggak salah 500-an juga beasiswa, jadi total sekitar 1000 beasiswa, itu sudah bagus gitu. Tapi untuk mencapai angka 5.000 ini bisa nggak? Karena kan janjinya 5.000 beasiswa full sarjana, sementara yang baru sekarang tuh ya sekitar
500 ya 500 sampai 1000 ya, 1000 paket. Berhenti di beasiswa. Ini kan nggak tahu nih, katanya sih ada beberapa universitas ya yang itu khusus untuk anak-anak kuliah kan? Iya. Beasiswa itu Iya, betul. beberapa kampus yang apa ya bahasanya ya? Dikerjasamakan lah. Dikerjasamakan Iya. ya dengan janji kampanye. Betul. Salah satunya yang mega tahu sih Al-Hariyah Unival ya, Al-Hariyah itu, terus kemudian UIN, IAIN di Serang, terus Untirta sama Insan Unggul kalau nggak salah, 4 ya. Insan Unggul. Nah itu juga yang kita kritik. Maksudnya gini, kritiknya gini. Artinya sudah bagus terkait ada beasiswa full sarjana. Nah cuman yang kita kritik begini, nasib adik-adik kita yang kebetulan lulus SBMPTN di PTN favorit. Misalkan ada anak Cilegon yang cerdas juga, kayak dulu inget nggak anak tukang beca yang di ITB, yang sekarang jadi dosen. Itu kan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi mestinya juga dibantu teman-teman kita yang memang karena beasiswa untuk prestasi gitu ya, yang ekonominya lemah, yang di ITB, di UI, UGM, itu mestinya juga disupport. Gitu. Jangan hanya mengandalkan 4 kampus yang lokal gitu. Harapan kita itu. Maksudnya dari 5.000 itu dibagi 4 kampus. Iyalah gitu. 2 atau 3 kampus. Nah, yang bagus-bagusnya lah, lebih keren gitu. Nah, terus problem berikutnya, oke misalkan seandainya Pak Heldi ini kasih beasiswa 5.000 paket sesuai dengan janjinya. Saya lagi mikir kalau misalkan di Unival, terus kemudian UIN, di Untirta, segala macam itu, begitu mereka lulus jadi sarjana, kerja di mana? Itu yang jadi problem juga. Karena apa? Ada yang nggak nyambung nih, output pendidikan kita ini dengan bursa tenaga kerja nggak nyambung. Saya mau kasih contoh begini. Ada teman kita, adik kita misalkan lulus dari Al-Hariyah, SE, misalkan kan ada sarjana ekonomi, ada macam-macam, ada sarjana hukum segala macam. Sementara yang dibutuhkan industri di Cilegon ini bukan itu. Apa? Yang teknik. Teknik metalurgi, teknik industri, teknik kimia, teknik taruhlah sipil, teknik mesin. Nah ini gimana nasib mereka? Banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang sarjana, tapi nganggur. Kan banyak. Karena nggak sesuai dengan. Karena jurusannya nggak sesuai. Maksudnya pemerintah harus juga berpikir, ini kita nih pendidikannya diarahkan kemana? Pasar tenaga kerja kita di Cilegon ini industri. Yang dibutuhkan sebenarnya lulusan SMK, terutama ya, Politeknik D3 yang teknik. Sama S1 teknik, insinyur-insinyur itu, sarjana teknik lah gitu. Itu sebenarnya yang harus didorong sama pemerintah gitu ya. Bukan saya mendiskreditkan jurusan-jurusan non teknik, tapi memang faktanya itu yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga banyak teman-teman kita yang adik-adik kita yang sarjana, mohon maaf, nganggur karena jurusannya nggak nyambung. Dibutuhkan masa, misalkan Canda Asri, Asahimas butuhnya D3 teknik kimia atau S1 teknik kimia. Sementara yang melamar sarjana ekonomi kan nggak nyambung. Nah ini juga harus dipikirkan sama pemerintah gitu. Iya Tuh. juga ya. Gitu. Benar-benar. Karena kita ada di kota industri. Kota industri. Kita kota industri tapi ya ini kan lagi ngomongin beasiswa ini. Harusnya ya memang. Harusnya beasiswa itu rada spesifik, jurusannya misal teknik. Benar. Gitu. Jadi pemerintah turut andil. Nah, ngedorongnya enak. Kalau misalkan gini, Asahimas nggak mau nerima sarjana teknik atau sarjana kimia, ya hasil beasiswa nggak mau nerima, wali kota bisa protes. Benar. Nah, kalau sekarang sarjana ekonomi, mohon maaf, disuruh kerja di Asahi, ya susah. Orang butuhnya sarjana kimia kok. Artinya punya alasan industri untuk nolak, alasan kuat. Jadi sering dengar banyak orang-orang yang S1 sudah sarjana tapi pengangguran. Banyak. Jadi beginilah. Itu faktanya banyak di Cilegon gitu. Baik, iya benar. Ada, ya mohon maaf nih, ada temen yang mohon maaf sarjana tapi jualan gorengan. Ada, itu nyatanya di sekeliling kita, di tetangga kita, entah keluarga kita, banyak kasusnya model kayak gitu.
Jadi ini problem ya terutama terkait dengan problem SDM kita memang seperti itu faktanya gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan, harus ada intervensi dari pemerintah. Terus ya tadilah kita pernah juga mengajukan gagasan terkait Perda Perlindungan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal. Dari dulu kita menyampaikan itu penting karena kita butuh payung hukum yang menjadi dasar bagaimana pemimpin kita mendorong yang nganggur supaya kerja di industri. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Sebenarnya kalau Pak Heldi cerdas, dia bisa dorong Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal atau misalnya minimal peraturan wali kota. Setiap investasi yang hadir di Cilegon yang mau bangun pabrik 70% harus SDM lokal. Jadi artinya itu proteksinya lewat kebijakan gitu. Supaya betul-betul investasi ini menyerap tenaga kerja lokal gitu. Sekarang kalau ada investasi nanti kan ada Lotte, ada Posko 2, ada CAP. Jangan nanti di Lotte Chemical justru meng-hire buru-burunya dari Korea kayak dulu kasus Posko. Kan gitu. Masa buru-buru aja harus diimport dari luar kan? Ini gimana gitu. Iya. Itu problem itu. Itu harus beresin tapi ya. Ya harusnya diberesin sama Pak Wali Kota lah karena beliau kan wali kotanya kan. Tetap harus diingetin. Makanya kita ingetin terus. Apalagi tuh? Berapa poin? Berarti udah berapa ya? Sebenarnya kalau ngomong masalah Cilegon ini saya bisa ngomong Cilegon bisa 3 hari 3 malam sebenarnya. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis, serius. Ini kota kecil tapi kontribusi terbesarnya 60-70% dari pajak lampu penerangan jalan. Artinya dari pemerintah yang belakang maupun sekarang, kenapa sih kita nggak bangun BUMD yang banyak? Kenapa sih nggak dilakukan itu? Artinya begini, ini Pak Heldi bikin program banyak, gitu kan? Programnya bagus-bagus. Itu kan membutuhkan uang. Iya. Tapi tidak ada satupun program dari 10 janji kampanye Pak Heldi itu bicara bagaimana meningkatkan PAD dan APBD. Nggak ada. Nah makanya kenapa sih bantuan itu tadinya 5 juta per tahun untuk UMKM cuma 1 juta? Karena nggak ada duit. Nggak ada uang ya? Nah Pak Heldi sekarang saya tanya misalnya sama Pak Sanuji, bagaimana kita meningkatkan PAD kita? Nggak ada itu. Gagasan tentang peningkatan PAD itu nggak ada. Makanya kita kasih masukan sama beliau. PCM harus segera dituntaskan, dilanjutkan. Oke, dibersihkan. Sekarang nggak mau dibersihkan, katanya kan ada masalah-masalah direksi lama segala macam. Oke lah, terlepas dari persoalan itu, tolong bersihkan, nggak apa-apa, lanjut itu bagus. Direksinya udah baru sekarang. Nah, ini harus segera jalan gitu supaya pembangunannya jalan. Kalau pembangunan jalan, maka ada potensi PAD yang kita bisa dapat dari pelabuhan. Gitu. Karena apa? Cilegon ini luar biasa, jutaan yang namanya KBS Pelindo itu pelabuhan curah terbesar di Indonesia. Jutaan ton. Jutaan ton ya? Jutaan ton dibongkar di Cigading. Tapi kan keren banget kalau misalnya saran untuk meningkatkan PAD dilaksanakan oleh Pak Heldi dan Pak Sanuji. Ini keren banget. Jadi keren. Mau nanti periode yang akan datang beliau mau mencalonkan lagi, bikin ini loh gitu loh. Betul. Ini keren banget kalau di makanya tadi masalah pelabuhan Cilegon Mandiri ini harus segera dibereskan, dituntaskan sama direksi yang baru yang sudah terpilih. Karena itu jelas akan meningkatkan PAD kita, APBD juga akan meningkat. Terus kemudian kalau pelabuhan Cilegon Mandiri ini terwujud, ini satu-satunya di Indonesia pemerintah daerah punya pelabuhan umum sendiri. Ini juga rekor sejarah. Artinya ini gagasan dari Pak Ad dari tahun 2001 dituntaskan sama Pak Heldi. Kan jadi bagus juga nama Pak Heldi gitu. Terus kemudian ada dulu gagasan Pak Ad bikin pusat pengolahan limbah B3 di Cikrey. Perda tata ruangnya sudah. Katanya saya dengar ada proses pembebasan lahan segala macam. Itu juga bisa meningkatkan PAD dari mana? Dari limbah B3. Limbah B3 yang ada di industri, semua industri Cilegon ini larinya kemana? Ke Bogor, PPLI. Mereka bayar, mahal bayarnya. Kalau kita punya pusat pengolahan limbah B3, kita bikin BUMD di Cikrey itu, berapa potensi PAD? Besar. Iya juga ya, dikelola sendiri. Dikelola sendiri, PAD meningkat. Nah kalau PAD meningkat, Pak Heldi nggak hanya beasiswa 5.000, itu kecil 5.000 paket. Bisa 50.000 paket.
Jadi kalau ada duitnya kan gitu. bener, duitnya ada, hasil Duitnya PAD yang meningkat, Iya. janji-janji kampanyenya sesuai, Bisa terwujud, Iya. terus masyarakat puas, nggak Masyarakat mungkin senang. nggak terpilih lagi, Pasti terpilih lagi lah kan. gitu, karena satu periode aja beliau sudah sukses, Iya, gimana betul. sekian periode, Betul. harusnya sih seperti itu. Ini sebenarnya tinggal finishing aja, artinya Pelabuhan Cilegon Mandiri itu sebenarnya sudah izin pelabuhan umumnya sudah, cuman tinggal bikin jetty-nya aja. Iya. Cuman yang jadi problem, akses jalannya belum beres. Mestinya kan diberesin nih segera nih akses jalannya. Komunikasilah dengan KS, ini kan ribut-ribut nih, kemarin kan denger-denger ribut kan. Tanah Pemkot, tanah Kapolres, Iya. Dandim, sama Dewan, itu kan tanah KS. Dari dulu masalah nih. Kenapa sih misalkan gini dikerjasamakan itu, si tanah itu dikonversi, berapa sih nilainya? Kan ada nilainya. Dikonversi jadi sahamnya PCM, bisa. Itu memungkinkan. Kenapa? Karena di peraturan pemerintah tentang BUMD, 70% itu yang wajib dimiliki Pemkot, 30% bisa dimiliki oleh pihak ketiga. Bisa KS, bisa swasta, bisa siapapun. Dikerjasamakan gitu. Nggak usah ribut-ribut gitu. Iya. Kalau wali kotanya mau, kan itu problemnya. Jadi karena apa? Kalau misalkan Pemkot Cilegon nggak kerja sama-sama KS, susah. Akses jalannya kan akses jalan dari KS. ya. Gimana sih? Ya udah sih bareng-bareng aja Bareng-bareng gitu. ya. Bareng-bareng dibangun biar untungnya juga bareng gitu. KS-nya untung, Pemkotnya untung. PAD ningkat, dia bisa bikin program apapun kan, program-program yang bagus untuk masyarakat gitu. Kan itu bagus untuk Pak Heldi. Iya juga. Nih ya, dari sekian janji kampanye itu, katanya sih masa menjabatnya cuma sampai 2024 ya? Bener apa enggak sih? Cuma 3 tahun? Iya betul. Jadi efektifnya 3 tahun. Efektif 3 3 tahun. Nah, menurut pandangan Naisbat, akan terrealisasi nggak sih dengan waktu yang sempit kan? Iya. Sempit loh itu. Betul. Berat. Berat ya. Saya kira berat karena waktunya kan mestinya idealnya 5 tahun, tapi ini kan kayak transisi ya karena benar. ada serentak itu, jadi cuma 3 tahun sehingga rada berat sebenarnya bagi Pak Heldi untuk menyelesaikan janji-janjinya. Bukan pesimis ya, tapi memang kalau kita hitung-hitungan juga pasti hitung-hitungan rada berat gitu. Karena kan dicicil dari misalkan 5.000 ini berarti per tahunnya harus berapa, gitu kan gitu. Sementara ini misalkan 5.000 paket full sarjana itu beasiswa, tahun kemarin sama tahun ini cuma 1.000. Tahun depan misalkan 1.000. Iya. Tahun depan lagi 1.000, selesai sudah. Cuma 3.000. 3.000 ya. 2.000 kurang. Demikian pun dengan yang lain gitu. Urusan-urusan yang lain kayak apa lagi? Yang bantuan UMKM dan segala macam itu kan baru realisasinya 1 juta. Katanya 5 juta. Masa 1 juta? Belum selesai ya? Belum selesai. Belum habis itu. Terus kalaupun yang beasiswa baru 3 tahun, belum lulus. Iya. Jadi ya Terus harus gimana? ya mestinya siapapun yang terpilih nanti selama program-program bagus Program baik Pak ya. Heldi ini siapapun terpilih ke depan ya harus melanjutkan ya. program. Artinya kita fair aja. Ada hal-hal yang baik di masa lalu ya kita lanjutkan. Kalau yang buruk ya kita buanglah gitu. Maksudnya kita fair, harusnya mestinya fair ya. Siapapun yang terpilih ya harus melanjutkan programnya Pak Heldi lah. Tetap dibereskan gitu. Iya. Tapi kan kita sebagai masyarakat, Iya. sebagai rakyat punya pemimpin baru nih sekarang. Harapan kita tentu baru lah. Betul, betul. Harapan-harapan kita untuk kemajuan Cilegon itu tentu baru. Ya, semua kan ada di tangannya Pak Heldi dan Pak Betul, Sandi. betul. Ya kita sebagai masyarakat hanya bisa, ayo Pak, Iya, laksanakan Pak. kita kasih masukan, kita kasih masukan nih, atau masukan kita taruhlah kritik begini, gitu ya. begini gitu. Jadi kalaupun ada kritik-kritik dari luar, ya, itu karena bentuk kita sayang. Ya, betul. Bentuk kita sayang. Betul, Ingin betul. Bapak itu Sukses memimpin Cilegon sukses gitu. memimpin. Iya, Jadi betul. dengan waktu yang sempit ini Bapak sukses nih memimpin betul. Kota Cilegon. Kurang Betul. lebih kayak gitu karena Iya. ada yang mau disampaikan nggak sebagai Ya. statement closing juga? Kita berharap satu Pak Heldi ini selalu sehat, Ya, itu yang amin, pasti ya. sehat supaya bisa menuntaskan janji-janjinya. Betul. Karena janjinya banyak banget harus diselesaikan. Harapan kita ya dia harus bijak, jadi negarawan. Jadi artinya jangan sampai masyarakat itu terbelah ya. Hari ini kan kayak seakan-akan terbelah, yang mendukung sama yang tidak mendukung. betul. Semuanya ini saya ini walaupun ngeritik wali kota, tetap saya ini rakyatnya wali kota. Mestinya rangkul aja semua pihak.
Kalau nggak ngerangkul saya nggak apa-apa. Tapi misalnya ngerangkul yang lain-lain lah, teman-teman yang kritis yang lain dirangkul, diajak ngobrol, diskusi. Apa susahnya sih kita ngopi bareng? Iya, benar. Terus kemudian selama ada masukan-masukan yang positif, kenapa enggak gitu ya? Artinya ya harapan saya ke Pak Heldi ke depan ini lebih bijak gitu ya. Kalau ada yang mengkritik ya jangan baper Iya, gitu kan. Bukan zamannya lagi nih baper nih hari ini. Udah, artinya urusan pilkada udah clear. Iya. Wali kotanya Pak Heldi sekarang. Siapapun ya itu faktanya gitu ya. Artinya kita menghargai proses politik kemarin. Beliau sekarang wali kotanya. Ya, ayolah kita bangun Cilegon ini bareng-bareng gitu ya. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Itu harapan saya. Guyup lah ya Guyup warganya. bareng-bareng, dilibatkan masyarakat itu dalam proses pembangunan. Nggak bisa misalkan 1-2 kelompok saja apa namanya untuk membangun, nggak bisa, harus semua harus dari dilibatkan. berbagai macam Iya. apalah ya. Iya, betul. Biar input infonya pun Iya. nyampainya juga Betul. lebih variat. Iya. Baik, cukup nggak kira-kira apa ada yang mau disampaikan lagi? Cukup lah. Baik. Cukup. Terima kasih loh udah Sama-sama nih, udah diundang nih, di hebat nih, studio berujar nih, kece. keren banget. Ini propertinya keren banget. Oh iya dong, Nih. di studio kece ini. Makasih nih karena banyak obrolan, banyak info yang Mega dapat. Ya. Yang tadinya cuman, kok bisa sekarang maksudnya Yeah. ada info Yeah. yang didapat gitu. Ya. Makasih Aisba, tetap Siap. sehat, jaga kesehatan di Yeah. tengah hempasan kehidupan yang, buset dah pokoknya. Iya. Sehat-sehat terus, terima kasih. Yeah. Kita tutup ya. Oke. Demikian ngobrol-ngobrol saya bersama Brada Isbatullah Alibasa. Nanti kita bakal ketemu lagi di ngobrol-ngobrol Brujar. Sekarang kita tutup dulu ya. Dadah Brujar, bebas Brujar. Berujar.